Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Caca mau nge-share sesuatu, semoga bisa jadi bahan muhasabah diri buat kita semua, terutama buat Caca juga. Kemarin itu ada suami istri buta tunanetra, dia nggak bisa ngelihat, terus dia jualan kayak jajanan gorengan gitu loh, yang keripik gitu. Nah, terus pada saat itu karena macet, ini sebelum corona sih kayaknya, sebelum corona sih. Nah pada saat itu macetnya pakai banget. Terus bapak-bapak dan istrinya itu dia di sekitar agak pinggir-pinggiran jalan kan. Akhirnya Caca minggirin motornya, terus nyamperin bapak itu. Singkat cerita, Caca beli kan. Intinya Caca beli. Singkat cerita, akhirnya gini, karena masih macet juga kan, Caca mikirnya ya udah mungkin bisa sekedar cerita dulu, sharing dulu sama bapak, nanya dulu kan, sosok kerap dulu. Bapak tinggalnya di mana? Terus bapaknya bilang di belakang sini. Ya udah, aku tuh nggak terlalu kepo sih sini untuk kayak gitu. Oh gitu. Kalau setiap hari penghasilannya berapa sih Pak kalau dari hasil jualan kayak gini setiap harinya tuh? Bapak bisa dapat sampai 50.000 per hari. 50.000 per hari itu terus aku mikir 50.000 per hari itu cukup buat makan bapak selama sehari. Tiba-tiba gini, itu alhamdulillah sudah cukup banget, udah bisa makan sama istri sama anak juga, katanya gitu, 50.000 per hari gitu. Jadi tiba-tiba mikir kayak gini, aku baru saja nge-grab food makanan pisang itu, dan itu harganya 60.000, dan itu sehari udah ludes, gak sehari sih, sejam 2 jam itu udah ludes. Jadi mungkinnya bapak ini 50.000 per hari, dan itu untuk 3 orang makan. Jadi mikirnya, ya Allah, ini aku boros banget ya. Jadi mikirnya kayak gitu sih, udah boros banget. Ternyata ada orang yang uang segitu itu emang benar-benar berarti gitu. Jadi mereka benar-benar jualan itu bukan buat diri mereka kaya sih sebenarnya. Yang penting mereka bisa bertahan hidup, bisa makan, ya itu sudah alhamdulillah sekali gitu. Jadi ya apa salahnya sih sebenarnya kita beli jajan-jajan yang di pinggir-pinggir jalanan itu, karena mereka juga kan nggak minta-minta, walaupun serba kekurangan. Ya mereka masih punya rasa malu, mereka masih punya perasaan kalau Tuhan sudah ngasih kaki, walaupun nggak ngasih mata, artinya kita masih bisa jalan, kita masih bisa cari rezeki gitu katanya kemarin. Enggak sih, pertama aku basa-basi dulu kayak gini, Bapak udah nggak ngelihat ini sejak kapan? Sejak lahir atau gimana? Bilangnya iya, ini sudah karena bawaan gitu, turunan enggak sih, bawaan lahir gitu. Sebelum aku nanya-nanya kayak gitu, aku minta maaf ya Pak, cuman mau nanya-nanya doang. Kalau misalnya nggak mau dijawab juga nggak apa-apa, cuman karena lagi macet jadi Caca singgah di sini buat nanya-nanya doang. Kalau misalnya nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah bapaknya tuh bener-bener bilangnya kayak gini, kalau iya emang udah sering banget sih sebenarnya yang datang terus beli, terus cerita-cerita, dan inti pertanyaannya itu sama kayak yang Caca tanyain. Terus bapaknya jawab gini, iya ini udah bawaan sejak lahir. Terus tanya ibunya juga, kalau ibunya gimana, emang bawaan lahir atau enggak? Nah, ibunya juga jawab, iya sama, kita sama bawaan lahir, semuanya bawaan lahir. Jadi kita benar-benar udah nggak bisa ngelihat apa-apa sejak lahir gitu. Terus aku nanya gini, kalau misalnya ini ada masa dimana ibu itu sama bapak marah nggak sih sama Allah karena nggak diberikan kenikmatan untuk melihat gitu? Bapaknya ngomong gini, ya kita nggak mau sok-sok kuat ya, kita nggak mau sok-sok gimana ya. Perasaan seperti itu memang sesekali pernah menghinggap gitu, sesekali kita pernah ngerasa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak ngasih kita penglihatan dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi Bapak juga ngerasa kalau ternyata nggak ngelihat itu adalah salah satu nikmat yang nggak semua orang itu Allah kasih gitu. Terus aku nanya gini lah, aku jadi bingung kan, kok
kok ngomongnya kayak gitu. Jadi Caca jawab aja, maksudnya apa gimana? Bilangnya kayak gini, iya kan nggak semua orang lahir dengan mata yang nggak bisa ngelihat, itu kan kebanyakan orang kan bisa ngelihat, nah sebagiannya lagi tidak. Bapak jadi ngerasa kalau ini adalah salah satu keunikan, ini adalah salah satu rahmat yang Tuhan kasih, yang benar-benar buat Bapak menghindari sesuatu hal yang bisa menyebabkan Bapak ngelakuin dosa, gitu katanya. Jadi kekurangan itu benar-benar Bapaknya syukuri banget gitu, benar-benar dia ngerasa kalau dia tuh jadi orang yang spesial gitu, karena Tuhan milih dia, Allah milih dia untuk seenggaknya ngurangin pertanggungjawabannya di akhirat, ngurangin pertanyaan-pertanyaan seputar mata kamu digunain buat apa dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya Caca nanya gini, kalau misalnya dikasih, misalnya nih Pak ya, kalau misalnya dikasih kenikmatan, tiba-tiba ada yang mau memperbaiki mata Bapak gitu, Bapak mau nggak? Bapak mau nggak ngeliat lagi? Yang pertama Bapaknya bilang kayak gini, sebenarnya ini sudah terpikirkan ya, kita sebenarnya pengen juga lihat dunia kayak gimana, pengen tahu gimana mau pengen lihat sih mereka lebih tepatnya, karena kalau ngerasain mereka sebenarnya ngerasain, mereka juga update tentang perkembangan virus corona dan lain sebagainya, mereka juga update, cuman ya itu mereka pengen ngelihat gitu secara lebih detail. Tapi dia bilangnya kayak gini, ada hal yang buat saya pengen, tapi ada hal juga yang buat saya nggak pengen. Yang buat saya nggak pengen yaitu tadi, takutnya ketika saya punya mata yang bisa ngelihat itu saya jadi kebanyakan orang lagi, saya jadi ngelihat hal yang nggak mesti saya lihat, saya jadi ngelihat sesuatu yang sebenarnya salah tapi saya nggak mencoba untuk memperbaiki, saya ngelihat sesuatu yang sebenarnya ini suatu kezaliman tapi saya ikut di dalamnya, atau saya sama sekali nggak ngelakuin apa-apa. Tapi di satu sisi saya ngerasa dengan saya nggak ngelihat itu peluang buat saya ngelakuin kebaikan itu jadi lebih sedikit daripada orang yang ngelihat. Aku mikirnya kayak gini, maksudnya kayak gimana Pak? Dia bilang kayak gini, kalau misalnya ternyata Bapak ngelihat, artinya Bapak kan bisa ngelakuin banyak sekali kebaikan. Anggaplah misalnya Bapak kerja terus dari hasil kerjanya Bapak pakai buat menyantuni anak yatim, Bapak pakai buat berbagi sesama dan lain sebagainya. Tapi karena keadaan Bapak seperti ini, Bapak sebenarnya irinya dari situ gitu. Katanya Bapaknya irinya itu sama orang yang ngelihat, karena orang yang ngelihat itu berpotensi lebih besar untuk menghasilkan pahala gitu, ngasilin amal gitu. Jadi tiba-tiba pada saat itu Caca benar-benar tertampar kan, karena Bapaknya itu mikirnya kita yang ngelihat itu punya potensi lebih besar buat ngasilin pahala gitu, buat melakukan amal kebaikan. Sedangkan kalau Caca misalnya ngitung-ngitung umur udah berapa ya? Udah sekitar 23 tahun, tapi kalau kita mikir potensi buat ngasilin amal, potensi buat ngasilin pahala itu sebenarnya seberapa besar dari adanya mata. Ini masih mata ya, kita masih cerita tentang mata, belum lagi kita mikir berapa banyak dosa yang kita hasilin dari mulut, dari hidung, dari tangan, dari kaki, dari badan dan semuanya. Jadi tertamparnya sih dari situ, karena ada orang yang mikir kalau kita bakalan ngelakuin amal kebaikan lebih banyak dengan kita ngelihat. Ngerasa tertampar nggak sih? Ngerasa sih, karena selama hidup aku masih ngerasa dengan mata yang Caca punya, Caca masih banyak melihat hal-hal yang sebenarnya nggak bisa Caca lihat. Jadi ya itu sih, Caca sebenarnya mikirnya kayak gitu. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari di jalan, banyak sekali hal yang bisa kita
pelajari dari alam sekitar, dari lingkungan, dari orang-orang lain. Jadi ya nggak mesti dari orang-orang yang gede banget, orang-orang influencer. Terima kasih banyak karena udah nonton. Semoga kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama bisa bermuhasabah diri dari hanya satu organ saja yang alhamdulillah kita milikin, itu udah kita gunain sefungsionalnya mungkin, sefungsionalnya atau justru kita malah gimana gitu, apakah dengan satu organ itu kita bisa ngasilin amal yang banyak atau justru bisa menghasilkan dosa yang banyak. Ilmu, pelajaran, dan motivasi itu kita bisa dapatkan di mana saja, kita bisa dapatkan kepada siapa saja, dan ketika kita paham dan bisa ngambil hikmah dari satu orang, dari satu kejadian, itu kita bisa ngolahnya dan bisa melakukan anggapan bahwa kita ini emang banyak gak taunya, kita ini emang banyak gak bersyukurnya, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.